Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Yunus. Siapa yang sudah paham tentang kisah Nabi Yunus? Sudah paham nggak? Jadi Nabi Yunus alaihissalam itu adalah salah satu nabi yang wajib kita ketahui dan juga kita teladani. Jadi Nabi Yunus itu berdakwah kepada kaum Ninawa. Jadi selama 30 tahun Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ninawa. Nabi Yunus dengan gigih berjuang kepada suatu kaum, ya, salah satu kaum Bani Israel, yang kaum tersebut menyembah berhala dan rusak akhlaknya. Makanya yang diutus Nabi itu karena rusak akhlaknya. Itu salah seorang Nabi yang bernama Nabi Yunus. Nah, 30 tahun beliau berdakwah, kaumnya tidak pernah mau beriman. Cuma dapat 2 orang saja. Berapa orang? 2 orang saja. Sudah capek-capek Nabi Yunus berdakwah, mengajak kepada beriman kepada Allah, mengajak untuk berbuat baik, mengajak untuk tidak menyembah berhala lagi. Tapi cuma dapat pengikut 2 orang. Sementara pengikutnya sangat banyak. Kaum Ninawa itu sangat banyak, tapi cuma dapat 2 orang saja. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam kesal, ya, tidak sabar, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar timpakan siksa kepada kaumnya yang tidak mau nurut itu. Apa yang siksanya? Berupa awan yang menghitam. Kalau udah awan yang menghitam kan ada geledek-geledek juga. Wah, petir, kilat, ces, buah. Jadi Nabi Yunus kemudian pergi meninggalkan kaumnya. Kaumnya akhirnya sadar bahwa Nabi Yunus itu benar. Kemudian banyak yang keluar rumah, kemudian mengakui ajaran Nabi Yunus dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus sudah pergi. Nah, pergi Nabi Yunus berjalan kan, takut berjalan. Tibalah di sebuah dermaga, ya, dermaga. Kemudian Nabi Yunus mau nyebrang kan ke dermaga, ikutlah perahu, naik perahunya kira-kira, ya. Nah, dermaga kan, tiba-tiba ujung-ujung datang. Nah, perahu itu udah penuh, banyak orang. Tapi Nabi Yunus akhirnya masih diajak, ya kan? Masih diajak, ikutlah perahu. Nah, perahu dulu kayak gini ya? Kayak gini nggak perahu dulu? Kayak gamelan ya. Ini perahu ya, perahu. Kalau perahu dulu kan nggak kayak kapal sekarang, ya, kapal lah kalau dulu ya, kapal. Tapi penuh muatannya. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada ombak, badai. Namanya laut kan, gelombang. Kayak tsunami lah kira-kira. Oleh kan? Oleh. Wah, besar, oleh kan? Begitu oleh, kapalnya udah mau karam ini. Kalau karam gimana kira-kira? Estate semua kan ya? Masuk laut, mati semua kan? Karam, tiba-tiba mau karam. Akhirnya sang nakoda pun kita berinisiatif untuk mengurangi penumpang. Mungkin katanya penumpang di sini ada yang nggak bagus dan lain sebagainya. Akhirnya diundilah. Dengan cara diundi, kan nggak mungkin tahu kan siapa yang harus dibuang. Yang dapat undian dibuang ke laut. Begitu undi pertama, Nabi Yunus. Diundi kan? Tes Yunus. Diundi lagi yang kedua. Yunus lagi. Diundi lagi yang ketiga, Yunus lagi. Akhirnya mereka membuang Yunus ke laut. Dibuang Yunus ke laut. Jebur. Nah, kan? Mereka pun berlayar dengan pergi meninggalkan Yunus. Kira-kira kalau di laut gimana Yunus? Nabi Yunus terombang-ambing loh ya. Terombang-ambing di laut. Kemudian kalau kita di tengah-tengah laut meninggal, kira-kira ya, kalau kita meninggal di tengah-tengah laut itu, tiba-tiba kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah datangkan ikan. Ikan nih
ini ikan apa ini? Ikan paus hiu. Wah. Nah, ikan ini melihat Nabi Yunus. Ini qadarullah ya, takdir Allah. Hop. Ditelanlah Nabi Yunus. Masuk ke dalam perut ikan. Nah, ikan ini namanya Nun. Namanya ikan Nun. Ya, ikan Nun membawa Nabi Yunus. Ceng, ceng, ceng. Nabi Yunus berzikir mohon ampunan karena dia sudah tidak sabar kepada Allah. Berzikir kepada Allah dalam perut ikan. Di dalam perut ikan kan gelap ya, gelap sekali. Namanya perut ikan kan, tidak ada udara dan lain sebagainya. Nah, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba ya, ikan yang mau Nabi Yunus ini ada ikan-ikan kecil juga. Ikan apa nih? Oke. Pokoknya ikan kecil-kecil lah ya. Ikan kecil-kecil kan. Begitu ikan kecil-kecil ini pun ikut berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedihlah ikan yang besar ini yang membawa Nabi Yunus. Akhirnya kita cerita Nabi Yunus pun dibawa ke pinggir. Tiba-tiba sampailah Nabi Yunus ke tempat yang sangat gersang. Nah, gersang ya, tempat sangat gersang. Nabi Yunus dalam perut ikan sudah lama, kemudian kurus lah ya, namanya tak makan. Akhirnya Allah tumbuhkan labu. Wah, labu ini kira-kira. Allah tumbuhkan labu dan dimakanlah oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus menjadi segar, kuat kembali. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Yunus kembali kepada kaumnya. Kaumnya kira-kira senang nggak menyambut Nabi Yunus? Senang nggak? Senang ya, karena mereka sudah bertaubat. Akhirnya Nabi Yunus senang, karena mereka kaumnya juga senang menerima kedatangan Nabi Yunus. Nabi Yunus pun ikut senang. Kemudian mereka hidup berdampingan dengan semua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, paham sampai sini? Paham? Nah, itulah kenapa Nabi Yunus itu diberi julukan Zunnun. Kenapa coba Zunnun? Karena dia berada di dalam perut ikan yang gelap. Ikan yang namanya Nun. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham semua ya? Ada bapak tanya. Nabi Yunus berdakwah selama berapa tahun? 30 tahun. Apa nama kaumnya? Bani Israil. Apa lagi? Ninawa. Ya, Ninawa, Bani Israil. Banyak sekali ya kaumnya. Oke. Cukup ya, gua pikir untuk kali ini. Sip.